Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang keempat ini, di video pembelajaran keempat, kita akan membahas masih tentang fungsi eksponen ya. Untuk kali ini kita akan bahas penerapan konsep eksponen. Untuk yang pertama, ada beberapa penerapan konsep eksponen. Ada masalah pada pertumbuhan, ada masalah peluruhan, ada masalah bunga majemuk, dan ada juga masalah penyusutan suatu populasi. Untuk pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang masalah pada pertumbuhan. Nah, masalah pada pertumbuhan ini bisa ada banyak ya, bisa masalah pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan bakteri, hewan juga bisa. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu yaitu waktu ganda. Pada masalah pertumbuhan ini kita ada suatu pengertian yaitu waktu ganda. Waktu ganda adalah waktu untuk suatu besaran agar jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Nah, untuk yang pertama, kita modelkan dulu masalah pertumbuhan ini. Model dari masalah pertumbuhan bisa kita tulis PT. PT itu adalah fungsi P terhadap T sama dengan P0 dikalikan 2, karena di sini kan waktu gandanya adalah agar jumlahnya menjadi 2 kali lipat pertumbuhan ya. Jadi 2 kali lipat, maka di sini ya dikalikan 2 dipangkatkan T per D, di mana P0 itu adalah jumlah populasi awal. P0 jumlah populasi awal. Nah, untuk T ini adalah waktu yang dibutuhkan ya, untuk pertumbuhan. Nah, bisa saya tulis dulu P0 sama dengan jumlah populasi awal. D adalah waktu ganda. D sama dengan waktu ganda. Nah, untuk T di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakterinya. T adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, jika ada soal mengenai masalah pertumbuhan, maka kita akan menggunakan rumus ini. Ini kita masuk ke contoh. Contoh di sini, sistem air di pedesaan sering terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Misalkan mula-mula tangki ya, ini misal ketik. Di sini tangki air ditempati oleh 50.000 bakteri. Dalam tangki ini jumlah populasi menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi bakteri setelah T hari. Tentukan rumus PT. Nah, kita menentukan rumus PT sesuai dengan rumus ini ya, masalah pertumbuhan, rumus di samping. Berarti di sini P0-nya berapa? P0 adalah, misalkan mula-mula tangki air ditempati oleh 50 bakteri, berarti P0-nya adalah 50.000. Berarti di sini bisa kita rumuskan dulu ya. PT sama dengan P0 kali 2 T per D. Kita tulis dulu sesuai rumus di samping. Karena P0-nya adalah 50.000 dan di soal di sini tanyakan dijelaskan bahwa jumlah populasi menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Setiap 3 hari. Berarti di sini
D-nya, D itu adalah waktu ganda ya. D-nya yaitu 3 hari. D adalah waktu ganda. Di sini kan waktu ganda tadi adalah waktu untuk besaran agar jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Di sini bakteri akan menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Dalam 3 hari jumlah bakterinya akan bertambah jadi 2 kali lipat. Berarti waktu gandanya adalah 3 hari. Berarti bisa kita rumuskan PT sama dengan P0-nya 50.000 dikali 2 T per D, D-nya 3. Nah, ini untuk yang pertama, rumus PT. Untuk soal yang kedua, tentukan jumlah bakteri setelah 3, 9, dan 15 hari. Tinggal kita substitusikan aja. Di sini berarti dicari P3 saat T-nya 3. Berarti P3 sama dengan 50.000 dikali 2, T-nya 3 per 3. Berarti sama dengan 50.000 dikali 2 pangkat 1. Berarti sama dengan 100.000. Nah, untuk yang kedua, kita mencari P9. Jumlah bakteri setelah 9 hari. Berarti 50.000 dikali 2 pangkat T-nya 9 per 3. Berarti sama dengan 50.000 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan 50.000 dikalikan 8. Sama dengan 400.000. Untuk yang ketiga, kita mencari jumlah populasi setelah 15 hari. Jadi sama dengan 50.000 dikalikan 2 pangkat 15 per 3. Berarti sama dengan 50.000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya. Berarti 50.000 dikali 32. 32 kali 5 1000. Salah kebanyakan. 16.000 ya. salah. 16.000. Mana sih salah? Ini 16. Untuk yang kedua, masih contoh soal yang sama tentang masalah pertumbuhan, yaitu populasi penduduk dunia secara kasar berlipat 2 setiap 20 tahun. Setiap 20 tahun. Berarti di sini diketahui bahwa D-nya adalah 20. D sama dengan 20. Pada tahun 2008, penduduk dunia adalah 7,5 miliar. Misalkan PT menampilkan penduduk dunia pada tahun ke-T setelah tahun 2008. Tentukan rumus PT setelah tahun 2008. Berarti di sini 7,5 miliar ini adalah P0. miliar. Nah, di sini kita tentukan rumus PT. Rumus PT tadi adalah P0 dikali 2 pangkat T per D. Berarti sama dengan P0-nya 7,5 miliar dikali 2 T per 20. Ini untuk yang pertama, rumus PT. Untuk yang kedua, kita hitung. Tentukan populasi penduduk dunia 40 tahun dan 60 tahun setelah tahun 2008. Berarti P 40.
sama dengan P0-nya 7,5 kali 2 pangkat 40 per 20. Berarti sama dengan 7,5 miliar dikalikan 2 pangkat 2. Sama dengan 7,5 dikali 4. Berapa 7,5 dikali 4? 7,5 kali 4. Ayo coba kita hitung. 7,5 kali 4 ya. 30 miliar. Berarti jumlah populasi penduduk dunia pada 40 tahun setelah tahun 2008 sebanyak 30 miliar. Untuk yang kedua, jumlah populasi penduduk dunia di saat 60 tahun setelah tahun 2008. Berarti tahun 2068 ya. Berarti 7,5 dikalikan 2 pangkat 60 per 3. Per 20, maaf. Sama dengan 7,5 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Berarti sama dengan 7,5 dikalikan 8. Yaitu 60 miliar. Jadi di sini diperoleh bahwa rumus PT-nya adalah 7,5 kali 2 pangkat T per 20 dan jumlah populasi penduduk dunia saat 40 tahun setelah 2008 adalah sebanyak 30 miliar dan saat 60 tahun setelah tahun 2008 sebanyak 60 miliar. Untuk yang kedua, kita akan bahas tentang materi masalah peluruhan. Nah, konsep eksponen, penerapan konsep eksponen dalam masalah peluruhan. Nah, fungsi eksponen itu juga banyak digunakan untuk menghitung suatu peluruhan, terutama peluruhan zat-zat radioaktif dalam fisika ya. Kalau radioaktif itu dalam fisika. Nah, peristiwa peluruhan ini terjadi karena zat-zat radioaktif tersebut mengalami pengikisan dari waktu ke waktu. Nah, ini masalah peluruhan ini dapat kita rumuskan sebagai AT sama dengan A0 dikalikan setengah pangkat T per H. Nah, ini ya rumus masalah peluruhan. H itu adalah waktu paruh. H adalah waktu paruh. Kalau luruh peluruhan berarti dia akan berkurang ya, masanya akan berkurang. A0 adalah berat mula-mula ya. Massa mula-mula. Massa zat mula-mula. Sebelum luruh. Nah, kita masuk ke contoh. Suatu zat radioaktif mula-mula bermassa 0,5 gram. Mula-mula bermassa 0,5 gram. Berarti 0,5 gram ini adalah A0. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 12 hari, waktu paruh adalah H. Berarti tentukan massa zat tersebut setelah 18 hari. Di sini A0 sama dengan 0,5 gram. H sama dengan 12 hari. Maka kita cari massa zat saat setelah 18 hari. Berarti A saat setelah 18 hari sama dengan A0-nya 0,5 dikalikan setengah pangkat T-nya adalah 18 hari. T sama dengan 18 hari. Berarti di sini 18 per 12. Maka diperoleh 0,5 dikalikan setengah pangkat 18 dibagi 6 berarti 3. 12 bagi 6, 2. Setengah pangkat 3 per 2. Dengan 0,5 dikalikan
Setengah pangkat 3/2 itu bisa dihitung pakai kalkulator menghasilkan 0,354. Di 0,5 dikali 0,354 yaitu 0,177. Nah, ini 0,177 ini bisa kita bulatkan menjadi 0,18. Nah, berat massa zat radioaktif ini setelah 18 hari adalah 0,18 gram. Satuannya gram ya, karena massa. Nah, ini ada contoh yang kedua. Waktu paruh suatu zat radioaktif adalah 12 tahun. 12 tahun. Berarti waktu paruh. Waktu paruh tadi adalah H. Berarti H sama dengan 12 tahun. Jika massa zat tersebut pada tahun 2019 sebesar 200 gram, berarti A0 massa mula-mulanya yaitu 200 gram. Berapakah massa zat tersebut pada tahun 1995? Oh, AT ya, ini AT mah. AT. Berarti kita cari dulu nih T-nya. Kita akan mencari berapa massa zat tersebut pada tahun 95. Intinya kan adalah massa zat mula-mula. Berarti intinya kan adalah A0. Di sini diketahui T-nya adalah dari tahun 2019, dari tahun 95 ke 2019. Berarti 1995 sampai 2019. Lah itu berapa tahun berarti? 24 tahun. T-nya adalah 24 tahun. Kita masukkan ke rumus masalah peluruhan, yaitu AT sama dengan A0 kali setengah pangkat T per H. Di sini yang dicari adalah A0. A0 berarti AT-nya 200 gram sama dengan A0 yang ditanyakan setengah pangkat T-nya 24 hanya 12. Berarti 200 sama dengan A0 pangkat setengah. 24 bagi 12 yaitu 2. Berarti 200 sama dengan A0 dikali setengah pangkat 2 berarti 1/4. Kita mencari A0 berarti 200 dibagi dengan 4 pindah ke ruas kiri. Berarti 200 dikalikan 4. Berarti A0 sama dengan 200 kali 4, 800 gram. Berarti massa suatu zat radioaktif yang pada tahun 2019 adalah 200 gram, massa mula-mulanya pada tahun 1995 yaitu sebesar 800 gram. Jadi, zat radioaktif yang besarnya yang bermassa 800 gram pada tahun 95 ini mengalami peluruhan dengan waktu paruhnya yaitu 12 tahun, sehingga pada tahun 2019 massa zat tersebut menjadi 200 gram. Nah, untuk materi tentang penerapan konsep eksponen pada video kali ini, kita cukup membahas 2 dulu. Kita akan bahas penerapan konsep eksponen tentang bunga majemuk dan penyusutan populasi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.